Ya, 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Kita tidak bisa membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang hanya mengandalkan rule of the law. Tapi juga rule of ethics. Sekarang menjadi burning issues in the world. Ini akan ada ancaman yang gawat, perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Saya tidak mau tanya kasus, tapi tanya reformasi dengan jabatan publik yang sudah panjang, ya, dengan pengabdian kepada Republik yang sudah panjang, apa yang Prof pikirkan hari ini, apa yang Prof khawatirkan hari ini, apa yang Prof renungkan hari ini. Itu kan gampang. Tahun 2024 ya. 2024 itu kalau dihitung dari reformasi 26 ya. Tapi kalau dihitung dari perubahan konstitusi yang pertama tahun 1999 ya. Itu 25. Nah, jadi saya melihat ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Good. Nah, reformasi gelombang kedua itu termasuk kita mempertimbangkan kemungkinan mengubah lagi undang-undang dasar. Tapi bukan sekedar menghidupkan GBHN atau BPHN. Tapi sistem konstitusional bernegara kita ini harus dievaluasi. Evaluasinya menyeluruh. Gitu loh. Jadi bukan hanya yang berakibat pada perubahan konstitusi, tapi juga perubahan rule of the game. Dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Satu, hanya constitutional rule saja. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, constitutional institutions, dan yang ketiga constitutional cultures, budaya konstitusional. Jadi 3 aspek ini harus ada agenda ya perubahan modernisasi besar-besaran. Sebab pertama ya, kita menghadapi tantangan disrupsi teknologi di segala bidang, apalagi di bidang ICT. Ini membuat pola komunikasi berubah. Yang kedua, kita ini baru selesai pandemi ini, belum selesai juga 2 tahun nih. Dan walaupun sudah agak longgar sekarang. Agak longgar, tapi belum selesai. Belum pernah kejadian dalam sejarah kita mengalami pandemi selama ini. Jadi orang pada khawatir gitu loh. Ya, ini dampaknya itu berkelindan juga dengan ancaman perang. Perang dunia ini. Apakah perang ekonomi, perang politik dan militer. Maka menjelang pertengahan abad ke-21 ini akan ada ancaman yang gawat, perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Kan sesudah Perang Dunia Pertama, Great Depression tahun 30-an, tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Akibatnya di pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan tata ekonomi sosial politik dunia besar-besaran. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan? Ini menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, ini kita harus antisipasi perubahan serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak coba ya evaluasi lagi nih produk reformasi konstitusi kita ini kan bisa telat kita. Pertama, undang-undang dasar yang kita hasilkan 4 kali perubahan itu ini yang banyak kelemahannya. Ya kan? Dan dari awal Prof kan sudah mengindikasikan itu kan. Sejak 2002 ada buku saya dengan footnote setiap ayat, bahkan dulu kita bikin komisi konstitusi untuk itu. Jakob Tobing undang saya karena dia ingin saya yang jadi ketua KK itu, tapi karena saya udah keburu jadi ketua MK nggak bisa rangkep. Siapa tadi? Jakob Tobing. Dia ketua PAH 1 waktu itu. Nah,
lalu ya Pak Sri Sumantri yang jadi ketuanya, dan anggotanya banyak sekali ingin menyusun konstitusi baru. Akibatnya masuk kotak hasil KK itu. Itu menggambarkan bahwa produk 4 kali perubahan itu banyak kekurangan. Apalagi pada tataran implementasi selama 25 tahun. Banyak sekali. Misalnya kelembagaan KY. Untuk apa KY itu kalau sekedar untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung? Terlalu mahal. Terlalu mahal masuk konstitusi, kan cukup pansel. DPD. Ya kan bisa dievaluasi 25 tahun ini. Untuk apa barang ini? Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tiadanya. Nah, jadi ini harus dievaluasi. Istilah itu sudah lama saya nggak dengar ya. Jadi wujudnya sama dengan tiadanya. Sama. Nah, tak ada bedanya. Iya, jadi memang harus banyak evaluasi yang kita kerjakan. Struktur kelembagaan bernegara kita ini, bahkan di buku saya ini bukan hanya struktur kelembagaan negara, struktur sosial ekonomi politik. Prof, stop dulu Prof. Karena Prof bilang buku, jadi saya lupa. Betul. Jadi sobat era sekalian, Prof Jimli ini banyak menghasilkan buku. Tadi saya bilang Prof bawa aja Prof bukunya. Nah ini sebagian buku dari berapa buku Prof? 70-an. 70-an buku. Jadi ini ada konstitusi keadilan, ada gagasan konstitusi sosial, ya kan? Kemudian ada Omnibus Law, ya kan? Kemudian ada Green and Blue Constitutions, ya. Kemudian ada peradilan etik dan etika konstitusi, ada Pancasila identitas konstitusi berbangsa dan bernegara, ada Green Constitutions, ada ekonomi konstitusi. Luar biasa ya. Konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi. Pokoknya jadi udah 70 lebih. Luar biasa ya. Cuma gara-gara isinya serius semua, nggak dibaca orang. Ini mulai. Nanti bukan. Ketebelan. Bukan, nanti akan dibaca orang kalau orang butuh. Iya. Oke, Prof. Itu menarik ya. Tadi soal perubahan konstitusi tadi. Sekarang ini kan kalau kita lihat di masyarakat akan ada 3 golongan tuh melihat konstitusi. Golongan romantis. Golongan romantis itu adalah ingin kembali ke konstitusi PPKI yang sudah reinstall lagi di 5 Juli 59. Golongan yang mapan. Mapan itu ya konstitusi yang sekarang ya sudah inilah karena mereka bagian dari sejarah kan. Tapi ada juga pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Ada yang mengatakannya perubahan kelima, ada yang macam-macam. Jadi ada 3 ini. Walaupun ada sempilannya juga yang berubahnya cuman GBHN toh dan lain sebagainya. Nah terhadap 3 kecenderungan pemikiran ini, sebenarnya Prof yang disampaikan Prof itu berada di mana? Saya begini, kalau urusan konstitusi ini semua orang merasa ngerti. Iya. Sebenarnya itu bagus karena memang konstitusi itu jangan dibiarkan dia tinggal di atas langit-langit kehidupan tinggi, abstrak. Ya kan? Jadi dia jadi bahan perbincangan sehari-hari semua orang. Itu bagus. Itu sama kayak ibu-ibu ngomong soal kuliner, semua orang merasa ngerti. Jadi kalau saya baca di grup-grup itu, ya adalah ketawain aja. Ya kan? Nah, toh akhirnya bernegara. Makanya saya nggak pernah komentar di grup beliau. Ada pernah diketawain. Akhirnya itu yang membuat keputusan. Bernegara itu membuat keputusan. Dan keputusan itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak tergantung pendapat orang per orang. Gitu kira-kira. Tapi nggak usah dilarang. Itu bagian dari dinamika sosialisasi kesadaran berbangsa bernegara. Memang harus begitu. Oke. Tapi Prof, tadi kan Prof menyebutkan 3 ya. Culture, institutions, dan rules. Nah kita mulai dari rules-nya. Rules apa yang menurut Prof yang barangkali harus diadakan dan harus ditiadakan? Ya, pertama kita harus mengaudit dulu sistem norma hukum dan konstitusi ini secara menyeluruh. Saya memperkenalkan Omnibus Law itu sudah sejak di MK dulu. Nah, tetapi maksudnya ini untuk menata hukum Indonesia. Jadi bukan sekedar untuk investasi. Bukan yang kayak beginilah. Bukan omnibus yang begini. Ini salah. Bahkan salah ini. Salah karena ini
dicampur adukkan dengan pengertian kodifikasi sehingga dia jadi tebel. Iya. Tidak perlu begitu. Dia ini hanya menerabas kiri kanan satu sehingga isu efisien. Satu isu misalnya. Iya, tidak perlu harus menggabung. Iya. Itu contohnya di Vietnam sejak 2007 dipraktekkan dan mulus. Nah, jadi banyak yang salah paham sehingga jadi tebal sekali. Jadi begitu banyak titipannya. Ya, waktu Pak Luhut jadi Menko Polkam, waktu Darmin Menko Perekonomian, itu saya sudah ajak diskusi juga soal ini. Nah, dia setuju, tapi sesudah dia jadi Menko Investasi, rupanya baru bisa meyakinkan. Sehingga yang di apa itu urusan investasi. Ya. Padahal menata sistem politik bukan urusan bagaimana membaguskan regulasi jadinya. Iya, jadi mestinya menyeluruh. Ya. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, puncaknya memang di konstitusi. Jadi kita harus buka peluang untuk perbaikan. Ya. Karena menghadapi masa depan itu kompleks sekali. Dan di samping itu, ya, saya memperkenalkan ada aspek kedua di buku ini. Kita tidak bisa membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang hanya mengandalkan rule of the law, tapi juga rule of ethics. Sekarang menjadi burning issues in the world. Semua negara membangun sistem infrastruktur ethics for public office, dan bahkan itu menjadi keputusan General Assembly PBB. Maka semua negara bikin kode etik. Tapi belum dikonstruksi sebagai peradilan. Nah, saya perkenalkan ide rule of law and the rule of ethics, constitutional law and constitutional ethics, dan peradilan hukum dan peradilan ethics. Nah, di sini. Dan ini masuk di dalam materi konstitusi yang ingin diubah tadi. Ya. Jadi termasuk role-nya di situ. Termasuk role dan institution berarti. Ya, infrastruktur etik dasar-dasarnya kita manfaatkan, misalnya kehadiran KY di situ. Jadi bermimikri. Pintu masuknya itu KY itu bukan hanya ngurusi martabat dan perilaku hakim, tapi semua jabatan publik. Baru ada gunanya ini barang. Artinya, kalau untuk sekedar mengajukan usulan hakim agung, lah bikin pansel cukup. Itu misalnya. Ya, misalnya. Karena tidak bisa kita menyelesaikan semua masalah sambil minum, Prof, ya, dengan hukum. Ya, apalagi hukum pidana. Sekarang penjara udah penuh. Ini kita salah ngomong biasanya dilaporkan orang. Nah, itu dia. Jadi, padahal itu kan kadang-kadang pelanggaran etik. Orang kan beda pendapat tidak perlu masuk penjara. Iya. Jadi penjara itu tempat orang jahat, bukan tempat orang salah. Iya. Atau tempat orang bodoh. Orang bodoh itu nggak masuk neraka, cuman telat masuk surga. Kayak gitu. Nah, jadi hukum itu hanya menghukum. Tapi kalau etik tidak perlu membalas kesalahan orang. Tapi dia tujuan utamanya menjaga public trust terhadap institusi jabatan. Tujuannya itu. Maka pecat aja. Iya. Gitu. Jadi yang sanksi terberat itu paling pemberhentian. Pecat. Suruh dia nyari pekerjaan lain. Nggak cocok di sini. Nah, ayo nggak cocok sini. Begitu. Makanya kita 300 berapa itu lupa saya di KPP periode saya itu banyak yang kita pecat. Itu rules ya, rules institution. Tadi selain institusi. Iya. Sekarang kita harus evaluasi menyeluruh institusi. Perkembangan institusi publik itu banyak sekali. Misal, untuk melakukan fungsi penyidikan ada 55 instansi. Tidak hanya yang dikenal orang, jaksa, polisi. Itu 3 yang terkenal, tapi masih ada PPNS 52. Tapi inefisiensi terjadi. Itu mengulang lagi dari nol ketika itu ditangani polisi. Koordinasinya nggak begitu rapi. Nah, ini kan harus dievaluasi. Ya kan? Jadi banyak institusi yang ngurusin HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Manula, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAM, eselon-eselon satunya banyak, ngurusi isu yang sama. Nah, tapi sendiri-sendiri, Komnas Anak, Komnas Perempuan, kan Komnas juga, HAM juga yang diurus. Nah, jadi yang begini-begini ini, ada yang saya namakan malfungsi kelembagaan. Atau disfungsi kelembagaan. Jadi ada urusan yang terlalu banyak
yang ngurus, Ya. tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Misalnya urusan family planning. Kata orang Padang kalau nggak ada PT-nya, nggak ada yang mau ngurus. Bukan, gara-gara sudah didesentralisasikan, Iya. daerah tidak ngurus family planning. Oke. Maka 10 tahun pertama reformasi, orang bikin anak bebas sekali. Nah, itu bisa. Jadi jadi family planning itu AKB dulu. AKB dulu. Nah, BKKBN-nya masih ada, Iya. Fungsinya anggarannya masih ada, tapi kerjanya nggak jumlah ada. pegawainya sama, tapi kerjanya sudah diserahkan ke daerah. Nah, itu Oke. contohnya. Oke. Ya. Tapi kan itu tidak perlu tingkat konstitusi, Bro. Ya, makanya kita harus audit seluruhnya. Oke, mana yang di mana konstitusi, yang masuk wilayah konstitusi, mana yang enggak. mana yang undang-undang. Oke. Dan kita manfaatkan ya legislatif teknik yang namanya omnibus itu sebagai cara. Jadi gampang sebetulnya. Ada jalannya, dan di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini sudah dimasukkan. Ya, metode omnibus itu. Ya. Walaupun perubahan terakhir ya. Walaupun undang-undang Ciptaker itu ditolak oleh MK dari segi formil ya. Tapi sebagai prosedur itu sudah terjadi. Sudah resmi. Nah, maka itu juga bukan hanya di tingkat pusat pembentukan undang-undang, juga di Perda. Bisa omnibus juga. Nah, jadi rules of the game, legal rule, constitutional rules, ini terbuka untuk pembaruan. Oke. Pintu masuknya salah satunya omnibus. Oke, kalau culture apa yang mau dimasukkan? Nah, jadi constitutional rules, constitutional institutions, institusi kita baru sebut itu sebagian. Ada lagi. Kita harus evaluasi kelembagaan ini ya. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun campuran, maupun juga dari segi misalnya perencanaan dan pengawasan, anggaran dan kebijakan. Sampai sekarang kita belum ada evaluasi the quality of planning. Kalau kita bicara korupsi itu kan the quality of spending. Tapi the quality of planning belum kita bicarakan. BPK pun itu audit kinerja yang dilakukan masih sangat terbatas. Belum menyangkut apakah suatu anggaran sesuai dengan tujuan, apakah sesuai kebutuhan rakyat, apakah sesuai tupoksi. Sebagian besar anggaran APBN pusat, provinsi, kabupaten, kota itu disusun dalam waktu dekat, pendek sekali, paling 1 bulan, hasil negosiasi. Jadi bukan berdasarkan aspirasi. Misalnya berdasarkan tupoksi. Maka harus dicek apakah benar 100% APBN APBD sekarang sesuai nggak dengan tupoksi dari lembaga yang dapat anggaran itu. Nah, itu baru bicara tupoksi ya, sesuai atau enggak dengan tupoksi. Belum efektivitas, efisiensi. Efektivitas itu soal quality of spending. Nah, contohnya itu ya bagaimana ya anggaran misalnya ke luar negeri. Semua lembaga negara itu. Pada tahun 2005 saya diundang karena tahun 2005 sebagai ketua MK dalam pertemuan ketua MK di Istanbul. Di ibu kotanya Turki itu Ankara. Nah, saya bertemu ketua-ketua MK negara-negara OKI. Saya bilang, di negara OKI belum ada forum kerjasama hukum dan peradilan. Mbok kita bikin. Karena semua negara anggota OKI punya problem yang sama. Hubungan antara hukum negara dengan hukum agama. Nah, yang paling tertarik ketua MK Mesir. Dia kirim surat sama saya tahun depannya, minta saya menjelaskan ide saya itu di Kairo. Dibawa oleh Duta Besar Republik Indonesia dan Dirjen, dikirim oleh Hasan Wirayuda sebagai menteri ketemu saya. Mereka berdua ini menasihati saya, Pak, kami sayang sama Bapak, kami bangga sekali dengan MK ini. Kami mau menyarankan, bisa nggak Bapak nggak usah penuhi undangan ini. Kaget saya. Begini Pak, jadi selama 2 tahun terakhir ini belum pernah ada pejabat Mesir ke Indonesia.
Iya. Selama 2 tahun ini. Tapi sebaliknya. Tapi tahun ini saja sudah ada 150 pejabat Republik Indonesia ke Kairo. Itu tahun 2006. 2006. Nah, dari mana saja saya bilang? Menteri. Ya kan? Anggota MPR, DPR, DPD. Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, serta anggota DPRD. Total jantara 150 sudah. Pejabat dari sana ke sini belum ada. Saya langsung berdiri, terima kasih. Nah, itu anggaran sampai sekarang masih ada di semua kementerian semua. For nothing. Anggaran keluar negeri itu. Iya. Anda tahu yang namanya senator dari Amerika kalau ke Jakarta pasti dia minta ketemu dengan presiden, dan presiden siapapun pasti terima dia. Padahal dia sendirian. Ini 150 orang apa? Nah, itu misalnya. Ya, padahal kita negara besar juga kan. Itu sebagai sekedar contoh. Iya. Jadi the quality of planning itu harus diaudit seluruhnya, bukan hanya untuk luar negeri. Dugaan saya 50% itu karena lobby. Bukan karena tupoksi, bukan karena kebutuhan, dan bukan mission driven. Nah, di sana ketemu juga orang Indonesia aja. Nah, jadi ini semua ya menyangkut